Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, sudah punya KTP, Sinipati nama tinggal tunggu pindah federasi dari FIFA. Pesan Bima Sakti untuk Marcelino Ferdinand. Sintayong diklaim punya andil dalam kepindahan Asnawi ke Jeonnam Dragons. Sudah punya KTP, Sinipati nama tinggal tunggu pindah federasi dari FIFA. Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Sinipati nama akhirnya rampung. Baik berusia 24 tahun itu kini sudah memiliki kartu tanda penduduk pada Rabu 25 Januari. Kini dirinya tinggal menunggu pengurusan pindah federasi dari FIFA. Kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia pun semakin dekat. Kemungkinan besar Sein bisa segera tampil bersama skuad Garuda pada FIFA Matchday Maret mendatang. Selain karena berada dalam kalender FIFA, Liga Norwegia juga kini sedang libur pertengahan musim. Namun Sein diketahui harus pulang terlebih dahulu ke Norwegia setelah urus KTP. Pesan Bima Sakti untuk Marcelino Ferdinand. Sosok Bima Sakti juga jadi salah satu yang berarti dalam karir Marcelino Ferdinand kala menginjakan kaki di Timnas Indonesia. Bima Sakti merupakan pelatih pertama bagi Marcelino kala menembus Timnas Indonesia, tepatnya di kelompok usia U16. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti memberikan tanggapannya atas hijrahnya Marcelino Ferdinand ke Liga Belgia. Pemilik 55 caps bersama Timnas Indonesia tersebut mendoakan Marcelino Ferdinand sukses untuk berkarir ke luar negeri. Bima Sakti langsung mengingatkan agar Marcelino Ferdinand tetap fokus dan konsisten untuk bisa sukses berkarir bersama klub tujuannya di Belgia. Bima Sakti mengatakan bahwa sikap dan kerja keras Marcelino jadi role model untuk siapapun yang ingin masuk Timnas U16 Indonesia. Tekanan tinggi supporter Indonesia bikin Sinipati nama makin termotivasi dan antusias. Setelah menjalani sumpah WNI di kantor Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa 24 Januari, Sein kemudian ditanya terkait tekanan dari supporter tanah air yang memang punya ekspektasi tinggi. Mengenai hal itu, pemain berusia 24 tahun ini mengaku tidak terbebani. Bahkan ia merasa supporter Timnas Indonesia sangat mendukungnya, sehingga berubah menjadi energi yang begitu positif. Alih-alih merasakan tekanan, Sein menjelaskan ia lebih termotivasi dengan antusias para supporter Timnas Indonesia yang menyambutnya sangat baik. Debut Elkan Bagot dengan klub barunya kembali tertunda. Pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot kembali harus menunda debut bersama klub barunya Charlton karena duel antara Charlton versus Sheffield Wednesday batal terlaksana. Pertandingan ditunda akibat lapangan yang beku yang disebabkan cuaca sedang dalam keadaan sangat dingin. Tak berjodoh dengan Timnas Indonesia, Mesilgers jadi rebutan tiga raksasa Liga Belanda. Mesilgers mengejutkan publik khususnya Indonesia karena menjadi buruan klub-klub elit Belanda. Pemain berdarah Indonesia itu dibidik tiga klub sekaligus yakni PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, dan Feyenoord. Hal tersebut lantaran sepanjang musim ini Mesilgers tampil mengesankan bersama AC20 dengan mencatatkan 21 penampilan di berbagai ajang. PSSI pernah berusaha menaturalisasi Mesilgers pada 2022, namun upaya tersebut gagal karena mendapatkan penolakan dari sang pemain. Sintayong diklaim punya andil dalam kepindahan Asnawi ke Jeonnam Dragons. Media Vietnam Sohadok Vian ikut menyoroti rumor Asnawi Mangkualam ke Jeonnam Dragons. Nama Sintayong pun terseret. Media itu mengklaim kepindahan Asnawi Mangkualam ke Jeonnam Dragons karena ada andil Sintayong. Dalam artikel itu dituliskan ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh pelatih Sintayong, pemimpin Timnas Indonesia saat ini. Dengan statistik Asnawi Mangkualam di Ansan Greenness musim lalu yang cukup mentereng, kehadiran Asnawi Mangkualam dinilai akan menambah kekuatan Jeonnam Dragons yang tampil buruk di musim lalu usai finish sebagai juru kunci ke Ligue 2. Pamit ke Belgia, Marcelino Ferdinand minta doa ke Persebaya. Marcelino Ferdinand menyampaikan perpisahan kepada skuad Persebaya Surabaya sebelum terbang ke Belgia yang digadang-gadang akan menjadi pelabuhan barunya. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang ada di klub dan meminta doa agar sukses di tanah Eropa. Sementara itu di Belgia nanti Marcelino Ferdinand tidak menjalani trial, melainkan langsung bergabung. Saat ini ia hanya perlu memilih klub mana yang akan dirinya perkuat. Alasan utama Sadil Ramdhani tetap di Sabah FC.
Terkait keputusan menetap di Sabah FC, Sadil Ramdhani mengaku jika tawaran untuk berkarir di Eropa sudah dia pikirkan. Namun tetap bermain di Sabah FC membuat dia lebih dekat dengan keluarga. Sadil menyadari jika keputusan ini membuat beberapa pecinta sepak bola di tanah air kecewa. Apalagi dengan bermain di luar negeri, diharapkan pemain tersebut bisa berkontribusi maksimal saat kembali ke timnas Indonesia. Sadil berharap keputusannya ini bisa diterima dan mendapatkan dukungan demi karirnya di masa depan. Sadil Ramdhani pun optimis pilihan bertahan di Sabah FC adalah yang terbaik saat ini. Legenda timnas Indonesia sarankan pemain U16 sudah abroad ke Eropa. Kurniawan Dwi Yulianto menyarankan agar para pesepak bola remaja Indonesia di bawah umur 16 tahun sebaiknya sudah abroad ke Eropa. Baginya hal tersebut penting agar pesepak bola Indonesia bisa cepat adaptasi dengan intensitas permainan di benua biru. Semakin mudah pemain berkarir di Eropa, maka semakin baik menurutnya. Marcelino diharapkan bisa cepat beradaptasi dan terus berkembang ke depannya. Pindah klub di K-League 2, media Vietnam sanjung Asnawi setinggi langit. Kabar hijrahnya Asnawi Mangkualam dari Ansan Greeners ke klub barunya ramai disorot tak hanya di tanah air. Media lokal Vietnam Sing News ikut memberikan perhatian terkait isu kepindahannya. Menurut Sing News, kesepakatan itu dianggap bagus untuk Jeonnam Dragons. Asnawi akan membantu klub meningkatkan kekuatan di koridor kanan yang dianggap sebagai titik lemah tim. Selain itu, Sing News memuji juga performa Asnawi. Di artikelnya tertulis berkat pengalamannya bermain sepak bola di Korea, Asnawi telah membuat kemajuan yang besar. Ia menjadi pilar tak tergantikan di tim Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong karena kemampuannya menyerang dan bertahan yang cukup komplit. Ex-kiper timnas Indonesia U19 tampil impresif bersama PSIS Semarang. Setelah namanya sempat meredup bersama Persik Kediri di putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023, kiper yang jadi andalan Sintayong di timnas U19 ini langsung tampil istimewa bersama PSIS Semarang. Pasalnya Muhammad Adi Satria langsung mencatatkan 2 kali clean sheet pada 2 penampilan awalnya bersama Maisa Jonar di putaran kedua BRI Liga 1. 2 laga ini juga menjadi momentum penting bagi kiper asal Tangerang itu untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Sebab ia sempat tersisih dari tim utama Persik Kediri pada putaran pertama BRI Liga 1 musim ini. Demi kemajuan sepak bola Indonesia, PSSI harus pangkas 1 generasi. Pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali menilai bahwa kepengurusan PSSI harus dipangkas 1 generasi demi kemajuan sepak bola tanah air. Menurutnya, kepengurusan yang sudah usang merupakan masalah utama di tubuh PSSI. Dia pun berharap Kongres PSSI pada 16 Februari 2023 nanti bisa melahirkan pengurus PSSI yang memiliki kapasitas untuk membenahi sepak bola Indonesia. Akmal menegaskan siapapun yang menjadi ketua umum PSSI nanti, maju atau tidak sepak bola nasional tentu juga akan dipengaruhi oleh struktur kepengurusan. Nasib kelanjutan Liga 2 menunggu pengurus baru PSSI. Disampaikan oleh perwakilan PSMS, Andri Magyar Matondang menuturkan keputusan soal nasib kelanjutan Liga 2 2022-2023 yang tadinya dihentikan masih menunggu hasil Kongres luar biasa PSSI, alias kepengurusan baru diduga berbau politis. Bahkan lanjut Andri, seyogianya keputusan Liga 2 dilanjutkan dapat disampaikan langsung oleh pengurus PSSI dalam rapat Exco. Layaknya seperti pengumuman pemberhentian Liga 2 dan Liga 3 yang lalu. 2 menteri ikut KLB PSSI. Wapres sebut pemerintah tak lakukan intervensi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menepis anggapan bahwa pemerintah mengintervensi persatuan sepak bola seluruh Indonesia dengan majunya 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dalam Kongres Luar Biasa PSSI. Ma'ruf menuturkan yang terpenting adalah pencalonan Erick dan Zainuddin tidak melanggar ketentuan yang diatur oleh FIFA, PSSI serta mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo selaku atasan mereka. Ia juga memperingatkan agar tugas sebagai menteri tidak boleh terpinggirkan apabila mereka merangkap jabatan kelak. Lebih lanjut, Ma'ruf menyatakan bahwa pemerintah ingin mendorong agar dunia sepak bola Indonesia semakin maju.